Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cezia Lesti Argata dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 7. Saya akan menjelaskan pengertian turunan kedua dan penggunaan turunan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Febriani dari kelas 11 MIPA 3 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Fahrezi dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 24. Turunan kedua. Jika fungsi y sama dengan fx, diturunkan akan diperoleh sebuah fungsi baru yang disebut turunan pertama fx. Turunan pertama dari y sama dengan fx dinotasikan dengan y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau df per dx. Turunan pertama dapat diturunkan lagi dan hasilnya disebut turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi y sama dengan fx dinotasikan dengan y double aksen atau f double aksen x atau d kuadrat y per dx kuadrat atau d kuadrat f per dx kuadrat. Perhatikan bahwa d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx buka kurung dy per dx. Menurut Leibniz, penulisan turunan kedua dengan dy per dx lebih wajar dibanding dengan d per dx buka kurung dy per dx. Contoh 1. Tentukanlah turunan kedua dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang A yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 plus 3x min 1. Dalam soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus y sama dengan ax pangkat n. Y aksen sama dengan a kali n x pangkat n minus 1. Untuk mencari turunan kedua, kita harus mencari turunan pertamanya dulu. F aksen x sama dengan 2 dikali 3x pangkat 3 minus 1 dikurang 5 kali 2x pangkat 2 minus 1 ditambah 3x. Minus 1 kalau diturunkan akan menjadi 0, jadi tidak perlu dituliskan lagi. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 dikurang 5 kali 2 sama dengan 10x pangkat 2 minus 1 sama dengan 1, tidak perlu dituliskan lagi, plus 3x. 3x kalau diturunkan akan menjadi 3. 6x kuadrat min 10x plus 3, ini adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya yaitu 6x kuadrat min 10x plus 3 sama dengan 6 kali 2x pangkat 2 minus 1 dikurang 10x plus 3 kalau diturunkan akan menjadi 0. 6 kali 2 sama dengan 12x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1, tidak perlu dituliskan, minus 10x. 10x diturunkan akan menjadi 10. Jadi turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 plus 3x min 1 adalah 12x minus 10. Selanjutnya yang B yaitu fx sama dengan 1 per x min 2. Dalam bentuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus 1 per a pangkat
M sama dengan A pangkat minus M. 1 per A pangkat minus M sama dengan A pangkat M. Jadi kita bisa ubah bentuknya itu menjadi X minus 2 pangkat minus 1. Kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan minus 1 dikali X min 2 pangkat minus 1 dikurangin 1 sama dengan minus 1 dikali X min 2 pangkat min 1 dikurang 1 sama dengan minus 2. Ini turunan pertamanya. Selanjutnya kita nyari turunan keduanya, yaitu minus 1 kali X min 2 pangkat minus 2 sama dengan minus 1 dikali minus 2 dikali X min 2 pangkat minus 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali X min 2 pangkat minus 2 kurang 1 sama dengan minus 3. Kita ubah bentuknya akan menjadi 2 per X min 2 pangkat 3. Jadi turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 1 per X min 2 adalah 2 per X min 2 pangkat 3. Selanjutnya yang C yaitu Y sama dengan X per 2X plus 1. Kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan U per V. Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang V aksen dikali U dibagi V kuadrat. X ini merupakan U, 2X plus 1-nya itu V. Kita cari U aksennya dulu. U sama dengan X. U aksen sama dengan 1. V sama dengan 2X plus 1. V aksennya sama dengan 2. Kita langsung cari turunan pertamanya, yaitu 1 dikali 2X plus 1 dikurang 2 dikali X dibagi 2X plus 1 pangkat 2. Itu sama dengan 1 per 2X plus 1 kuadrat. Kita ubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Ini menjadi 2X plus 1 pangkat minus 2. Ini merupakan turunan pertamanya. Turunan keduanya sama dengan
Untuk turunan keduanya kita tulis minus 2 dikali 2x plus 1 pangkat minus 2 dikurangin 1 dikali 2. 2 ini hasil dari turunan 2x plus 1, yaitu 2, sama dengan minus 2 kali 2 sama dengan minus 4 dikali 2x plus 1 pangkat minus 2 dikurang 1 sama dengan minus 3 sama dengan minus 4 per 2x plus 1 pangkat 3. Jadi hasil dari y sama dengan 2, y sama dengan x per 2x plus 1 sama, adalah minus 4 2 per 2x plus 1 pangkat 3. Penggunaan turunan kedua. Turunan kedua dapat digunakan untuk menyelidiki jenis dari titik stasioner, apakah merupakan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan fungsi percepatan dari sebuah benda bergerak. Penyelidikan titik ekstrem dengan turunan kedua. Misal fungsi y sama dengan fx, mempunyai turunan pertama dan kedua pada x sama dengan a. Misalnya f aksen a sama dengan 0. Jika f double aksen a kurang dari 0, maka a fa adalah titik maksimum lokal. Jika f double aksen a lebih dari 0, maka a fa adalah titik minimum lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan pada contoh kedua, yaitu di mana terdapat soal tentukanlah titik maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi berikut, di mana soal pertama atau A itu adalah fx sama dengan x kuadrat minus x minus 6x ditambah 1. Yang B atau yang kedua itu adalah fx x pangkat 3 dikurangin 3x pangkat 2 dikurangin 24x. Oke, langsung aja ke cara penyelesaiannya. Pada soal pertama ini fx sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah 1, di mana langkah pertama itu kita harus mencari f aksen x-nya dulu. Nah, cara mencari f aksen x-nya ini adalah dengan rumus n dikali ax pangkat n-1. Dengan n itu adalah pangkatnya, n itu adalah pangkat ini adalah n, lalu a ini adalah koefisien suku utamanya di sini. Terus di sini adalah a-nya. Terus x ini adalah variabelnya terus n-1 ini adalah pangkat dikurangi dengan 1. Oke, langsung aja ke soalnya, di mana soalnya itu adalah x kuadrat minus 6x ditambah 1. Kita pakai rumus ini, pakai rumus n dikali ax pangkat n-1. Di mana pangkat itu kan 2 nih. 2 dikali a-nya itu kan koefisien suku utamanya ini kan sebenarnya 1, cuman di sini nggak ditulis. Jadi 2 dikali x pangkat n-1, n ini kan 2, jadi pangkat 2 kurang 1. Terus ditambah, ini juga sama caranya, n di pangkat n dikali a dikali ax pangkat n-1. Dimana ini kan n-nya kan sebenarnya pangkat 1, cuman nggak ditulis. Ini pangkat 1 dikali min 6x. Lalu pangkat n dikurangin 1. Nah, ini kan pangkatnya 1 dikurang 1 jadi 0. Jadi otomatis kalau misalkan 0 berarti x-nya jadi hilang. Jadi jadinya min 6 saja. Terus ditambah, ini kan 1 nih, ini pangkat 1 kan nggak ada nih, 0. Nah, 0 n dikali a itu kan 0 dikali 1 kan 0, berarti ini anggap aja udah nggak ada. Nah, nggak ada hasilnya. Berarti ini kan jadinya 2 dikali x pangkat 2 minus 1, jadi kan 2 dikali x pangkat 1, cuman pangkat 1 kan nggak ditulis, jadinya 2 pangkat x 2x. Ini karena ini 1 kurang 1 0, berarti kan pangkatnya juga habis, dan juga ini menjadi 1 dikali minus 6, jadi minus 6. Jadi hasil dari f aksen x ini adalah 2x minus 6. Lalu kita setelah mencari f aksen x-nya ini, kita mencari f double aksen x-nya ini. Rumusnya juga sama, tetap n dikali ax pangkat n-1. Nah, kita menggunakan fungsinya itu yang fungsi hasil dari f aksen ini. Nah, jadinya kita masukin, ini kan fungsinya kan 1 dikali 2x pangkat 1, pangkat tadi kan pangkat n-1, pangkat 1 kurang 1, jadinya kan 2 nih.
Terus yang ini kan pangkatnya 0. 0 dikali minus 6 ini kan tetap hasilnya 0. Maka hasil dari f double aksen itu adalah 2. Nah, titik stasioner itu diperoleh pada f aksen x itu adalah 0. Jadi 2x minus 6 sama dengan 0. Nah, x-nya ini kita dapat sama dengan 3. Ini pindah ruas ya. Minus 6 pindah ruas ke kanan menjadi positif. Lalu nanti dibagi. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena f double aksen x-nya ini adalah 2, nah 2 itu lebih dari 0, maka untuk x sama dengan 3 fungsinya bernilai minimum. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai minimumnya itu adalah f3 atau kita substitusi. Tadi kan dapatnya 3 tuh, f3 kita substitusi ke fungsi yang pada soal pertama. Ini kan x kuadrat minus 6x tambah 1. X-nya ini kan kita ganti 3, kita substitusi. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 8. Jadi titik minimumnya itu adalah hasil tadi 2x minus 6 sama dengan 0 ini, sama hasil nilai minimum ini. Jadi titik minimumnya itu adalah 3, minus 8. Lalu pada soal yang kedua terdapat soalnya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangin 3x pangkat 2 dikurangin 24x. Langkah pertama sama itu adalah mencari f aksen x-nya dulu. Caranya sama dengan rumus yang tadi, itu adalah n dikali a x pangkat n min 1. Nah, ini kan sama nih, jadi kan ini n-nya kan 3 dikali a-nya kan 1 nih, koefisien suku utamanya kan 1 cuman nggak ditulis. Jadi 3 dikali 1 pangkat n min 1, n-nya ini kan 3 dikurang 1 2, jadi 3x pangkat 2. Yang ini juga sama, 2 dikali a-nya ini kan minus 3, jadi 2 dikali minus 3 minus 6 pangkat n min 1, n-nya kan 2 dikurang 1 1, jadi 1 nggak usah ditulis. Nah, yang ini kan x-nya pangkatnya 1 nih cuman nggak ditulis. Nah, ini n dikali a pangkatnya kan 1 dikali minus 24 n-nya kan pangkat n min 1, n-nya berapa? 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, berarti nggak usah ditulis juga. Dan juga variabel hilang, jadinya 24 saja. Terus f aksen x-nya kita udah dapat nih, hasilnya segini. Lalu kita mencari f double aksen x-nya itu berapa? Caranya juga sama, pakai rumus tadi, n dikali ax pangkat n min 1. Nah, di sini n-nya ini kan 2 dikali a-nya ini kan 3. Nah, 2 dikali 3 itu 6. Nah, pangkat n minus 1. Nah, pangkatnya n-nya itu kan 2 dikurang 1 kan 1, berarti nggak usah ditulis, jadi 6x saja. Terus yang kedua itu adalah kan 6 minus 6x pangkat 1 nih, hasilnya kan pangkat 1, cuman ini kan nggak ditulis. Jadi 1 dikali n dikali a, jadinya kan 1 dikali minus 6 itu kan tetap minus 6. Terus pangkat n minus 1, ini kan pangkatnya n-nya kan 1 dikurang 1 0, berarti nggak usah ditulis. Dan juga variabel jadi hilang, jadi minus 6 saja. Lalu minus 24 ini kan pangkatnya 0. Pangkatnya 0 ini dikali minus 24 ini hasil tetap 0, maka hasil tidak ada atau tidak usah ditulis. Maka hasil f double aksennya itu adalah 6x minus 6. Nah, titik stasioner pada f aksen x ini adalah 0. Maka kita mencari persamaannya dulu nih, fungsinya dulu. Nah, ini kan soalnya kan pada f double aksen ini kan dihasilkan 3x kuadrat minus 6x minus 24 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan agar mudah untuk memfaktorkan. Nah, kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 3, dimana 3x pangkat 2 dibagi 3 sama dengan x pangkat 2. Minus 6x dibagi 3 sama dengan minus 2x. Minus 24 dibagi 3 sama dengan minus 8 sama dengan 0. Nah, x kuadrat minus 2x minus 8 ini kita faktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya itu adalah x ditambah 2 dengan x dan x dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita mengetahui bahwa x satunya itu adalah minus 2, ini pindah ruas ya. X tambah 2 sama dengan 0, berarti sama aja, ini kan hasilnya kan x tambah 2 sama dengan 0, jadinya kan x ini pindah ruas menjadi minus 2. Nah, ini juga sama, x minus 4 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 4 pindah ruas, ya gitu kan. Nah, lalu setelah kita mendapat x1 sama x2 nya, kita cari ini, kita tentukan ini x1 sama x2 ini nilai titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Yang pertama itu adalah x min 2. Untuk pada x min 2 kita menggunakan f double aksen, yaitu f double aksennya dulu min 2. Nah, kita masukin ke persamaan yang kita dapat dari f double aksen ini, yaitu adalah 6x minus 6. Nah, x-nya ini kita ganti minus 2.
Jadinya 6 dikali minus 2 dikurangi 6. 6 dikali 2 kan minus 12. Minus 12 dikurangi 6 itu kan minus 18. Nah, di mana kalau hasilnya itu lebih kecil daripada 0, maka itu disebut titik maksimum lokal. Kalau lebih besar daripada 0, maka disebut titik minimum lokal. Nah, ini hasilnya adalah minus 18 kurang dari 0. Berarti kan ini kan dia kurang dari nih. Berarti kalau kurang dari itu hasilnya itu adalah titiknya itu adalah min 2, f min 2. Nah, ini adalah titik maksimum lokal karena dia lebih kecil sesuai rumus yang sebelumnya. Rumus itu kan kalau lebih kecil berarti maksimum, kalau lebih besar itu berarti minimum. Nah, berarti untuk x sama dengan min 2 ini adalah hasil titiknya itu adalah min 2, f min 2 dengan titik maksimum lokal. Lalu yang kedua itu adalah untuk x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4 kita masukin ke persamaan f double aksen ini, dimana persamaan itu adalah 6x minus 6. Kita substitusikan x nya diganti dengan 4. Jadi 6 dikali 4 itu 24. 24 dikurangi 6 itu adalah 18. Dimana 18 ini lebih dari 0. Maka kalau lebih dari 0 itu adalah titik minimum lokal. Maka titiknya itu adalah 4 f4. Nah, 4, f4 ini adalah titik minimum lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.